Bab 2961. Bam! Setelah suara memekakan telinga, serangan ganda Leon mendarat di dada bos selatan dan membuatnya terpental. Begitu mendarat, bos selatan merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan memuntahkan darah dari mulutnya. Untungnya, dia adalah seniman bela diri yang tangguh dan energi sejati Leon jauh lebih lemah daripada energi spiritualnya, jadi bos selatan hanya mengalami sedikit cedera dan tidak dalam bahaya kritis. Ini cukup menguntungkan. Hebat, Tuan Serigala kuat sekali. Angus dan yang lainnya tercengang dan semuanya tersenyum gembira. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Leon berhasil mengalahkan bos selatan, mereka tahu bahwa mampu melakukannya 2 kali berarti itu bukan suatu kebetulan. Ini menandakan bahwa Leon sudah berada di puncak keadaan maha kuasa dan dia lebih kuat daripada bos selatan. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari mengapa Leon menolak untuk lari dan bersikeras untuk tetap tinggal untuk melawan bos selatan dan bos barat sendirian. Leon tidak bersikap sombong. Dia memiliki kekuatan untuk melawan bos selatan dan bos barat. Mereka semua terlalu buta dan meremehkan Leon. Siapa sangka dia berada di puncak alam maha kuasa. Bagaimana dia melakukannya? Bertentangan dengan kegembiraan mereka, bos barat, Felton, dan Rodney semuanya memasang ekspresi muram karena hati mereka mencelos. Bos barat dapat mengetahui bahwa Leon telah mencapai puncak keadaan maha kuasa berdasarkan kekuatan dan kecepatannya. Dia heran bagaimana seseorang yang usianya belum genap 30 tahun bisa mencapai tingkat kekuatan setinggi itu. Ini praktis merupakan sebuah mukjizat dan dia tidak akan pernah mempercayai hal ini menjadi kenyataan jika dia tidak melihatnya sendiri. Yang paling penting, baik dia maupun Southern Boss baru-baru ini mencapai puncak Almighty State juga. Jika bos selatan tidak dapat mengalahkan Leon, hal yang sama juga akan berlaku padanya. Setelah Leon mengalahkan bos selatan, ia akan menggabungkan kekuatan dengan pengawal naga dan Thompson, yang berarti Vermeers akan hancur. Seketika itu juga, bos barat merasa gelisah. Setelah tersadar, dia menatap dingin ke arah Leon. Tidak mungkin. Aku tidak bisa hanya menunggu hal itu terjadi. Sementara Angus dan yang lainnya bersorak kegirangan, bos barat menyerah menghadapi Levi dan malah menyerang Leon dari belakang. Mati kau, nak. Terima ini, Phantom Strike. Raung bos barat. Dia merentangkan kedua tangannya untuk melancarkan teknik terkuatnya. Energi sejati di telapak tangannya bersatu menjadi serangan kuat yang dikirim langsung ke punggung Leon. Bab 2962. Tuan Serigala, awas. Keluarga Thompson dan pengawal naga tidak menyangka bos barat akan menyerang seseorang dari belakang. Terkejut, mereka semua berteriak untuk mengingatkan Leon. Levi dan pengawal naga lainnya ingin menghentikan bos barat atau bergegas menyelamatkan Leon, tetapi bahkan yang terkuat di antara mereka semua berada dalam keadaan maha kuasa tingkat lanjut. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan bos selatan dan tidak dapat menyelamatkan Leon. Beraninya kau. Tatapan mata Leon mengeras. Tepat saat dia hendak berbalik untuk menghadapi bos barat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Karena diserang dari belakang, Leon terpaksa menyerah mengejar bos selatan. Memanfaatkan kesempatan ini, bos selatan bangkit dari tanah. Ia meramalkan bahwa Leon akan mencapai puncak keadaan maha kuasa dan menyimpulkan bahwa ia sendiri tidak akan mampu mengalahkan Leon. Karena bos barat mengambil tindakan untuk menjatuhkan Leon, ini adalah kesempatan besar dan dia tidak akan melewatkannya. Leon, terima tendangan ilahiku. Bos selatan bekerja sama dengan bos barat untuk menyerang dengan ganas. Serangannya menyebabkan pasir di tanah naik saat dia mengayunkan kakinya dengan cepat ke arah Leon. Bekerja sama dengan bos barat, keduanya kini telah mengepung Leon dan dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Oh tidak, Angus dan yang lainnya memucat. Mereka mengingat bagaimana bos selatan dan bos barat bekerja sama untuk mengalahkan Arthur. Saat itu, Arthur ceroboh dan jatuh dalam situasi yang sama juga. Pada akhirnya, bos selatan dan bos barat melukainya dan dia bahkan tertangkap. Leon saat ini juga terjebak dalam situasi yang sama. Serangan bos barat tidak terduga dan tidak ada seorang pun di pihak Leon yang cukup mampu membantunya, yang menempatkannya dalam bahaya besar.
Bab 2963. Nak, waktunya. Bersiaplah untuk mati. Bos Barat menyipitkan matanya dengan jahat ketika melihat Leon datang ke arahnya. Leon dikalahkan oleh Bos Selatan dan dia rentan dari belakang. Ini adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk menjatuhkan Leon dan dia tidak akan melewatkannya. Memanfaatkan kesempatan ini, dia melancarkan Phantom Strike dari belakang Leon. Pada saat yang sama, Leon memiringkan tubuhnya untuk menerima pukulan dengan cermin kedaulatan. Sudah berakhir. Keluarga Thompson dan pengawal naga semuanya putus asa. Setelah melihat Bos Selatan dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungannya dengan Leon, mereka semua tahu bahwa Leon sangat kuat dan sangat cepat, bahkan lebih dari Bos Selatan dan Bos Barat. Menghadapi serangan mereka, Leon bisa saja memanfaatkan kecepatannya untuk menghindar. Dalam skenario terburuk, dia akan terluka seperti Arthur dan akhirnya ditangkap. Tetap saja, itu berarti dia tidak akan mati. Akan tetapi, karena suatu alasan, dia malah menghadapinya secara langsung alih-alih menghindar, yang memungkinkan Bos Barat mendaratkan pukulan ke dadanya. Mengingat kekuatan Bos Barat, dia dapat dengan mudah mengalahkan Leon atau bahkan membunuhnya. Setelah Leon pergi, mereka semua tidak ada tandingannya terhadap Bos Selatan dan Bos Barat, jadi orang bisa dengan mudah membayangkan apa yang mungkin terjadi pada mereka. Seketika, mereka hancur tak terkira. Hebat, akhirnya kita bisa menyingkirkan si kecil sialan itu. Bertentangan dengan keputusasaan mereka, Bos Selatan, Rodney, dan Felton tertawa bersama. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Leon bergegas menuju kuburnya sendiri, mereka tahu bahwa Leon hanyalah manusia. Sekarang dia telah menerima pukulan dari Bos Barat di dadanya, dia pasti akan binasa dan itu tampaknya menjadi satu-satunya kemungkinan hasil. Akan tetapi, sebelum mereka dapat sepenuhnya menikmati kegembiraan itu, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Bam! Setelah mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, Leon menerima serangan Bos Barat di dadanya. Yang membuat semua orang bingung, dia tetap bergeming dan bahkan tidak mundur selangkah pun. Bos Barat, kaulah yang harus mati. Terima ini. Leon mencibir dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Bos Barat. Apa? Mustahil. Bos Barat terguncang saat merasakan serangan Leon mendekat. Peristiwa ini begitu surrealis hingga dia terguncang sampai ke tulang belulangnya. Akan tetapi, ini bukan saatnya baginya untuk tetap terkejut. Leon sudah membalas dan dia harus menghindar. Meski begitu, dia adalah seniman bela diri di puncak negara yang maha kuasa dan tidak akan menyerah begitu saja. Akan tetapi, ia malah menerima pukulan di bahunya. Bab 2964. Kerak, diikuti suara tulang retak, bahu Bos Barat hancur oleh serangan Leon dan ia terpental ke kejauhan. Begitu mendarat, dia merasakan nyeri yang menusuk di bahu dan dadanya. Dia lalu memuntahkan darah dan tergeletak di tanah. Untungnya, ia berhasil menghindari pukulan di dada dan hanya tulang di bahunya yang hancur. Meski ia menderita cedera internal yang parah, ia tidak dalam bahaya kritis. Jika tidak, dia akan lumpuh permanen atau terbunuh saat menghadapi energi spiritual Leon. Bagaimana mungkin? Semua orang menggosok mata mereka tak percaya, termasuk Felton, Rodney, Angus, Levi, dan yang lainnya. Mereka semua mengira Leon akan tamat saat ia menghadapi serangan dari Bos Selatan dan Bos Barat di saat yang sama. Yang membuat mereka bingung, Leon tidak terluka meski terkena pukulan di dada dan bahkan melukai Bos Barat. Ini praktis merupakan sebuah keajaiban. Felton dan Rodney merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka dan mereka tidak dapat memahami bagaimana Leon melakukan ini. Mereka juga tidak dapat menerima apa yang baru saja terjadi. Leon, siapa sangka harta karunmu naik ke puncak alam maha kuasa? Harta karun apa yang akan naik seiring dengan kekuatanmu? Ekspresi Bos Selatan berubah muram. Setelah melawan Leon beberapa kali, dia mengetahui tentang alat pertahanan yang dimiliki Leon dahulu kala. Melihat cara Leon bertahan dari serangan Bos Barat tanpa cedera, dia dapat dengan mudah menebak bahwa itu berkat alat pertahanan itu. Akan tetapi, saat ia bekerja sama dengan Raja Iblis untuk melawan Leon, Leon tidak sebanding dengannya dan malah terluka. Pada akhirnya, Leon mengandalkan kekuatan energi potensial untuk melenyapkan Raja Iblis dan melukai Bos Selatan,
dan menang tipis. Karena itu, Bos Selatan yakin bahwa alat pertahanan yang dimiliki Leon hanya ada di tingkat mahakuasa menengah. Namun, saat level Leon mencapai puncak keadaan mahakuasa, begitu pula alat pertahanannya. Ini sungguh tidak nyata, bahkan bagi seseorang yang berpengalaman seperti Southern Boss, dia bingung. Dia bahkan berhasil melukai bos barat. Bab 2965. Hebat, Tuan Wolf bukan hanya kuat, tapi dia juga punya harta karun untuk melindunginya. Bos Selatan dan bos barat pasti celaka. Keluarga Thompson dan yang lainnya sangat gembira dan berseri-seri. Melihat kecepatan yang ditunjukkan Leon, mereka semua tahu bahwa Leon berada di puncak keadaan mahakuasa, yang membuatnya sama kuatnya dengan bos Selatan dan bos barat. Selain itu, ia juga memiliki harta karun di puncak negara yang mahakuasa. Meskipun bos Selatan dan bos Barat berada dalam puncak keadaan mahakuasa, mereka tidak dapat melewati pertahanan harta karun itu dan tidak akan pernah mampu melukai Leon. Jika semuanya berjalan lancar, bos Selatan dan bos Barat pasti akan dikalahkan kecuali ada keajaiban. Dengan itu, Leon sepenuhnya membalikkan keadaan pada mereka. Oleh karena itu, keluarga Thompson dan yang lainnya merasa keputusasaan mereka telah terangkat. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan tanggapan mereka, ekspresi Felton dan Rodney menjadi gelap karena hati mereka mencelos. Mereka berdua menyimpan dendam terhadap Leon dan sangat membencinya. Mengingat kekuatan bos Selatan dan bos Barat di puncak negara yang mahakuasa, mereka berdua berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan Leon. Namun, kenyataan membuktikan mereka sepenuhnya salah. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga Leon begitu kuat sampai-sampai bos Selatan dan bos Barat pun kesulitan mengalahkannya. Jika bos Selatan dan bos Barat jatuh, mereka semua akan menderita dan mereka berdua khawatir, itulah intinya. Bos Selatan, kau ingin tahu harta karun apa yang kumiliki? Kenapa kau tidak bertanya langsung pada Tuhan? Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menunggu lama. Leon mendengus dan berbalik menghadap bos Selatan. Dia sudah melukai bos Barat dan ingin melenyapkannya sekaligus. Namun, bos Selatan itu kejam dan licik, membuatnya lebih menjadi ancaman dibandingkan dengan bos Barat. Oleh karena itu, Leon khawatir bos Selatan akan lari sementara dia fokus pada bos Barat. Ini bukanlah hal yang diinginkannya. Ini adalah cara paling aman untuk melanjutkan. Leon, turunkan sikap sombongmu. Oh, begitukah? Kalau begitu, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Ambil ini, rampasan bumi. Leon menyeringai jijik. Dia bermaksud mengalahkan bos Selatan sesegera mungkin untuk mengakhiri pertarungan ini. Bab 2966. Oh, tidak, si bos Selatan memucat. Dia tahu bahwa Leon sangat tangguh dan memiliki alat pertahanan di puncak negara mahakuasa, yang berarti dia bukan tandingan Leon. Tidak berani menerima pukulan itu, dia mundur cepat dalam upaya menghindari serangan Leon. Akan tetapi, langkah hantu Leon terlalu cepat, dan sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dan hanya dapat menyaksikan Leon semakin dekat. Tuan, di mana Anda? Ayo bantu saya. Di saat-saat terakhir, bos Selatan berteriak sambil menghindari serangan Leon. Tuan, Leon sedikit bingung ketika mendengar suara gemuruh dari jauh. Tiba-tiba, sesosok tubuh melompat ke udara dan mendarat di tengah lapangan. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam dan mengenakan topeng iblis yang tampak ganas. Kehadirannya begitu kuat sehingga seseorang dapat langsung merasakan bahaya hanya dari auranya saja. Siapapun dapat tahu bahwa dia bukan orang biasa. Orang tua berpakaian hitam itu mengayunkan pedangnya dengan keras dan sesuatu sebesar bola sepak terbang ke arah Leon. Ini adalah upaya untuk menyelamatkan bos Selatan dan memaksa Leon menyerang. Dia melempar sesuatu. Terkejut, Leon secara naluri mengayunkan lengannya untuk menyerang apapun yang menghalanginya. Akan tetapi, sebelum dia dapat melakukannya, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dan dia pun mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sambil memfokuskan perhatiannya, dia memucat saat menyadari bahwa itu adalah kepala manusia. Yang paling mengejutkannya adalah dia mengenali wajah ini. Scott lah,
salah satu pengawal naga yang menemaninya ke wilayah barat untuk menangkap pengguna racun. Brahma, itu dia. Kenapa dia ada di wilayah selatan? Sementara itu, keluarga Thompson dan pengawal naga melihat si penyusup dengan lebih jelas. Apa? Semua orang terkejut. Meskipun tidak seorang pun dari mereka pernah melihat Brahma secara langsung sebelumnya, mereka semua pernah mendengar tentang daftar penjahat. Berada di puncak daftar, Brahma terkenal kejam dan mereka semua mendengar bahwa ia berada dalam keadaan semi-suci. Tentu saja, pengawal naga dari wilayah tengah juga tangguh. Bab 2967. Saat Brahma menampakkan dirinya, bos selatan dengan cepat menghindari serangan Leon dan tiba di sisi Brahma. Guru Brahma, Anda akhirnya ada di sini. Terima kasih kepada para dewa, kata bos selatan dengan gembira dan menghela napas lega. Sejak ia diselamatkan oleh Hades, ia mencapai kesepakatan dengan Hades untuk mencari bantuan Brahma karena betapa kuatnya kekuatan energi potensial. Setelah mencoba selama beberapa hari, Hades akhirnya berhasil mencapai Brahma dan menghubungkannya dengan bos selatan. Ketika bos selatan berencana menyelamatkan Rodney dengan bantuan bos barat, ia bertujuan menghancurkan Thompson dan menangkap orang kepercayaan Leon juga. Namun, Leon banyak akal dan licik. Untuk menghindari masalah dan mencari kambing hitam untuk menanggung semua kesalahan atas hancurnya Thompson, bos selatan meminta Brahma untuk datang ke wilayah selatan untuk menjatuhkan Leon. Ini adalah rencana yang paling aman dan kenyataan membuktikan bahwa dia benar dalam melakukannya. Level Leon telah mencapai puncak negara mahakuasa dan dia memiliki alat pertahanan yang kuat, jadi baik dia maupun bos barat tidak dapat mengalahkannya. Jika Brahma tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkannya, ia akan binasa di tangan Leon. Bos selatan, kau memanggilku ke sini untuk mengurus anak bernama Leon, kan? Di mana dia sekarang? Tanya Brahma dingin. Meskipun dia tidak menaruh dendam terhadap Leon, dia mengetahui dari Hades bahwa Leon telah melenyapkan Raja Iblis dan Pencuri Merah. 8 penjahat dalam daftar selalu menjadi sekutu karena mereka semua menghadapi masalah dari Korps Naga. Beberapa di antara mereka bahkan membantu Brahma dalam beberapa bisnisnya dan ia dapat dengan mudah menyebut mereka sebagai bawahannya. Oleh karena itu, dia menjadi marah ketika Leon mengalahkan Raja Iblis dan Pencuri Merah. Oleh karena itu, dia menyetujui permintaan bos selatan dan datang ke wilayah selatan untuk membantu mengalahkan Leon, tanpa menghiraukan risiko diburu oleh pengawal naga dari wilayah tengah. Selain itu, dia mendengar bahwa Asmodeus dan Poison Wilder juga telah dilenyapkan oleh Dragon Guard di wilayah selatan. Selain itu, Alfred saat itu sedang pergi menghadiri pertemuan di wilayah pusat, sehingga cabang tersebut dibiarkan tanpa pengurus. Setelah itu, dia datang ke rumah keluarga Thompson untuk bertemu dengan bos selatan. Karena itu, dia sedikit terlambat. Tuan Brahma, itu Leon. Bos selatan menunjuk Leon dengan kesal. Nak, jadi kau Leon. Enak sekali. Brahma tertawa dan memelototi Leon dengan jahat. Bab 2968. Brahma, beraninya kau merenggut nyawa seorang pengawal naga platinum. Kau harus membayarnya. Leon menatap kepala Scott, ingin sekali menyerang Brahma agar dia membayar. Namun, dia teringat telah mencari bantuan dari Korps Naga di wilayah selatan, namun pengawal naga tidak ditemukan. Selain itu, Scott entah bagaimana dibunuh oleh Brahma dan ini membuatnya bingung. Karena itu, dia menahan amarahnya dan tidak langsung menyerang. Pengawal naga platinum, dasar. Mereka cuma anjing pemburu yang bekerja untuk Korps Naga. Aku tidak baru saja membunuh satu pun saat kunjunganku ke Korps Naga tadi, Brahma mencibir. Menurut apa yang diceritakan kepadanya, Asmodeus dan Poison Wilder keduanya telah dieliminasi oleh Dragon Corps di wilayah selatan. Akan tetapi, bos selatan dan Hades menduga bahwa Leon mungkin ada hubungannya dengan kematian mereka dan bahwa Leon membantu misi pengawal naga untuk melenyapkan Asmodeus dan pengguna racun. Artinya Leon bekerja sama dengan pengawal naga untuk melenyapkan Asmodeus, sang pengguna racun, pencuri merah, dan Raja Iblis. Untuk membalas dendam pada Leon dan Korps Naga, ia menyerang cabang Korps Naga di wilayah selatan. Dia membunuh beberapa pengawal naga dan bahkan memenggal salah satu kepala mereka.
Dia ingin memberikannya kepada Leon untuk menunjukkan kepadanya konsekuensi bekerja dengan Dragon Corps untuk menyakiti para penjahat. Dia sama sekali tidak tahu apakah Leon puas dengan hadiah ini. Kau kenapa? Leon geram. Ia pun menyadari mengapa pengawal naga dari wilayah selatan tidak datang membantu keluarga Thompson. Tampaknya mereka sedang diserang. Brahma, dasar sampah. Aku akan memotongmu berkeping-keping untuk membalaskan dendam Scott dan yang lainnya. Leon melotot tajam ke arah Brahma. Seperti anak nakal, usiamu bisa melakukan apa saja. Lelucon apa ini? Brahma mendengus dengan nada menghina. Kau akan segera mengetahuinya, kata Leon dingin. Menekan kesedihan dan amarahnya, dia memegang kepala Scott dan berjalan ke arah Levi, sebelum menyerahkannya kepadanya. Setelah menerima kepala Scott, Levi dan korps naga lainnya jatuh dalam kesedihan yang mendalam dengan air mata di mata mereka. Scott adalah kolega dan kawan mereka. Sekalipun semua pengawal naga yang hadir bekerja sama, mereka tidak sebanding dengannya. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk membalaskan dendam Scott. Bab 2969. Bab 2969. Tuan Serigala, Brahma sangat kuat dan ganas. Anda tidak akan memiliki peluang melawannya. Saya pikir Anda harus keluar dari sini. Levi menahan kesedihannya dan mencoba membujuk Leon agar tidak melawan Brahma. Meskipun Leon berhasil mengalahkan bos selatan dan bos barat sendirian, sehingga menempatkan Thompson pada keuntungannya, Brahma berada di negara Semi-Sein. Ini berarti dia beberapa kali lebih kuat dari bos selatan dan bos barat. Meskipun Leon memiliki alat pertahanan dalam kondisi puncak mahakuasa, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Brahma. Selain itu, Brahma akan dibantu oleh bos selatan dan bos barat juga. Mengingat kekuatan gabungan mereka, bahkan seorang seniman bela diri di negara Semi-Sein akan berjuang untuk menang, belum lagi Leon. Levi tidak mengira Leon bisa mengalahkan mereka sendirian kecuali ada keajaiban. Saat ini, berlari sepertinya menjadi satu-satunya pilihan. Ya, Tuan Wolf, ini waktunya untuk menyerah. Lari sekarang dan tinggalkan kami. Angus dan keluarga Thompson setuju karena mereka juga merasa bahwa Leon tidak dapat mengalahkan Brahma, bos selatan, dan bos barat. Ini tidak realistis. Jika mereka tidak salah, mereka semua akan binasa di sini hari ini, tapi Leon berbeda. Mengingat kemampuan dan triknya, dia seharusnya bisa lolos. Selain itu, Leon masih muda dan sudah mencapai puncak keadaan mahakuasa, yang berarti potensinya belum dapat diukur. Selama dia bisa lolos dan mencapai Semi-Sein atau bahkan Seinstead, dia pasti bisa membalas dendam mereka dengan melenyapkan Brahma, bos selatan, dan bos barat. Itu masih merupakan pilihan yang lebih baik daripada membiarkan semua orang mati hari ini. Lari, tidak terjadi. Jangan khawatir. Brahma tidak bisa menyakitiku. Kamu bisa santai, kata Leon. Meski nadanya biasa saja, dia tidak berani lengah. Meskipun kekuatan secara keseluruhan telah mencapai tingkatan Semi-Sein dan Brahma saja tidak akan menimbulkan banyak ancaman, dia masih harus berhadapan dengan bos selatan dan bos barat juga. Bahu kiri bos barat hancur setelah menerima pukulan sebelumnya sehingga kekuatannya adalah N, berkurang secara signifikan. Namun, bos selatan tidak mengalami cedera parah. Jika Brahma, bos selatan, dan bos barat menyerangnya sekaligus, dia mungkin tidak akan bisa menang. Dia tidak tahu bahwa bos selatan dan bos barat mencapai kondisi reak yang maha kuasa, dan dia juga tidak mengantisipasi interaksi Brahma. Karena dia meremehkan lawannya, dia akhirnya membawa Iris dan Roarin bersamanya. Bahkan Rene pun ikut. Iris adalah kelemahannya dan bos selatan dikenal licik. Jika dia melawan Brahma yang terjebak, bos selatan mungkin mengambil kesempatan untuk menyakiti Iris. Hal ini akan membuat Leon berada dalam kondisi rentan dan ini menjadi perhatian utama. Tiba-tiba, dia menyesal membawa Iris kemari, tapi sudah terlambat. Bab 2970. Bab 2970. Tuan Serigala, musuh terlalu kuat. Sekarang bukan waktunya Anda keras kepala. Jika Anda tidak pergi sekarang, tidak akan ada cukup waktu. Melihat Leon menolak untuk pergi, Angus dan yang lainnya berusaha untuk berbicara dengannya tetapi segera disela oleh Leon. Paman Angus,
Levi, aku sudah mengambil keputusan. Jangan repot-repot mencoba meyakinkanku. Aku tahu apa yang kulakukan. Leon berkata dengan tekad. Yah, hati mereka tenggelam karena ketidakberdayaan. Leon, keluarga Thompson menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Kamu harus berhati-hati. Roane menghela napas cemas. Dia adalah wanita yang lugu dan tidak tahu betapa buruknya situasi yang dialami Leon dan keluarga Thompson. Namun, berdasarkan reaksi lain, dia tahu bahwa Leon hanya memiliki peluang kecil untuk menang melawan Brahma, bos Barat, dan bos Selatan. Karena Leon menolak meninggalkan mereka dan lari, dia hanya bisa berdoa agar Leon dapat menciptakan keajaiban dan mengalahkan mereka bertiga lagi. Jika tidak, mereka semua akan hancur. Ya, Leon, hati-hati, jika situasi meningkat, lari. Rene dan Iris keduanya berbicara pada saat yang sama dengan penuh kekhawatiran. Iris adalah pacar Leon dan wajar jika dia membujuk Leon. Rene, sebaliknya, berjanji untuk datang ke wilayah selatan bersama Leon justru karena dia jatuh cinta padanya. Pada saat itu, terjadi melampaui antisipasinya. Dia tidak pernah menyangka bos selatan dan bos barat akan mencapai puncak keadaan maha kuasa, apalagi kemunculan Brahma. Yang ketiganya sangat kuat di wilayah selatan dan barat. Dia tidak menyangka Leon bisa melawan mereka bertiga. Jika dia gagal, kemungkinan besar dia akan terseret ke dalam kekacauan juga, tapi dia tidak menyesal datang demi pria yang dicintainya. Yang bisa dia harapkan hanyalah Leon bisa menemukan kesempatan untuk lari jika dia mulai kalah. Selama dia bisa tetap hidup, hal lain tidak menjadi masalah. Iris, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja, kata Leon. Situasinya sangat buruk dan dia melangkah menuju Brahma tanpa menunda lebih lanjut. Sementara itu, bos barat berhasil mendekati Om Bos Selatan dan Brahma meskipun mengalami cedera di bahunya. Bos Selatan, saya tidak menyangka Anda akan membawa guru Brahma ke sini. Saya terkesan dengan ibu, kata bos barat dan menghela napas lega. Dia berpikir bahwa dia dan bos selatan akan kalah hanya karena terkejut ketika dia mengetahui bahwa bos selatan meminta Brahma ke sini. Dia merasa lega, begitu pula Felton, Rodney, dan yang lainnya. Mereka semua mengira kekalahan mereka sudah pasti dan putus asa. Namun kemunculan Brahma memberi mereka harapan.